semuanya, kembali lagi dengan aku Kak Putri dan di video materi kali ini kita akan belajar tentang figural ketidaksamaan. Nah mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah pernah mengerjakan atau mungkin baru pertama kali pakai banget nih. Nah kira-kira apa sih itu figural ketidaksamaan atau mungkin kita bisa menyebutnya figural ketaksamaan ya. Nah jadi kalau di dalam materi figural ketidaksamaan nanti akan teman-teman dikasih 5 gambar nih. Nah, di antara 5 gambar tersebut ada perbedaan, tapi kita nggak tahu nih perbedaannya apakah dari segi apa, di antaranya dari segi perubahan warna, atau bukan perubahan ya, perbedaan. Terus bisa juga dari perbedaan objek, dari perbedaan jumlah, perbedaan arah, urutan, atau bisa jenis objeknya. Contoh misal ada bentuknya lingkaran itu kan berarti bangun datar sisi lengkung. Terus yang lainnya itu hanya sekedar segi 4, segi 3 itu semuanya sisi datar. Nah tipsnya kalau semisal di sini ya pastilah teman-teman bisa memperhatikan di antara ciri-ciri ini. Tapi nggak harus semuanya teman-teman. Jadi kalau di figural ketidaksamaan boleh mengambil beberapa objek yang memang bisa dijadikan patokan. Yuk. Kita langsung aja coba di soal nomor 1. Nomor 1 ini bisa dikatakan sangat sederhana. Antara A, B, C, D, E mana yang paling beda? Ini gampang banget ya, yang paling beda adalah yang C teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan yang A ini bagian panah itu yang menghadap ke dalam adalah bagian yang lancip. Nah yang B itu bagian yang lancip juga. Yang D yang lancip, yang E yang lancip. Sedangkan yang C ini bagian lancip justru dia mengarah keluar. Jadi itulah yang menjadikan C tidak sama dengan yang A, B, D, dan juga E. Oke, sudah aman ya? Udah ada gambaran. Oh ya, jadi teman-teman jangan kaget kalau misal tes nanti ada soal, ada 5 pilihan terus gak ada petunjuknya. Atau gak ada soal utamanya disuruh ngapain, tandanya dia harus menuntun kita nyari perbedaan di antara gambar-gambar yang disediakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya ini gampang banget. Coba kalau kita telaah, di sini ada matahari, ini ada matahari, ini ada matahari, sedangkan yang di tengah A, B dan juga D dia tidak punya matahari. Jadi bisa kita katakan si matahari ini tidak berpengaruh dengan apa yang membedakan. Nah, yang membedakan apa teman-teman? Yang pertama di sini untuk bentuknya adalah segitiga. Yang berikutnya ada segi 4, ini segi 6, segi 5, dan di sini ada bisa kita katakan setengah lingkaran ya. Nah jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena kembali lagi kayaknya udah kita agak bahas sedikit di depan ya. Kalau yang A, B, C, D itu semua sisinya adalah bangun datar. Nah kalau yang E ini ya bangun datar cuman dia sisinya lengkung ya. Oke, kalau yang A, B, C, D itu sisinya datar. Yang E ini dia sisinya lengkung karena dia setengah lingkaran atau mungkin sepertiga, enggak sepertiga ya, setengah lingkaran lebih lah. Tapi bisa kita katakan alasannya karena dia memiliki sisi lengkung. Sedangkan yang A, B, C, D dia hanya sisi datar aja. Yuk kita lanjut lagi, coba ke nomor berikutnya, semoga makin paham. Ini gampang banget teman-teman. Kalau ada soal kayak gini ini wajib bener ya. Kenapa? Karena dia perbedaannya adalah di jumlah sisi aja. Nah antara A, B, C, D, E mana sih yang berbeda? Yuk kita hitung jumlah sisinya. Yang A ini sisinya ada 5, yang B ini ada 5, yang C ada 5, yang D ada 4, yang E ada 5. Ya udah, gampang banget jawabannya yang mana? Jawabannya adalah pilihan yang D. Karena alasannya adalah dia satu-satunya bangun yang sisinya berjumlah genap. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya, semoga makin gampang ya teman-teman. Yuk kita coba lihat. Nah di sini karena kan bentuk yang cukup unik ini dia sama semua, maka itu tidak kita jadikan pertimbangan. Jadi teman-teman kalau ngerjain soal ketidaksamaan dilihat ya, kalau ada bentuk-bentuk yang dia tidak berubah maka kemungkinan itu tidak bisa kita jadikan patokan untuk menentukan jawabannya. Nah yang A ini bisa kita lihat dari sisi-sisi teman-teman. Di sini ada sisinya 3, ada yang 4, tengahnya adalah segi 7. Nah, terus yang berikutnya adalah segi 5, segi 5. Oke, segi 4, segi 5. Tengahnya sisi berapa? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu 9 sisi. Oke, yang bagian C ini ada segi 4, ini segi 4, tengah segi 8. Nah, yang bagian D nih, yang bagian D cukup banyak yang di tengah ya, ini harus hitungnya hati-hati. Yang bagian D ini adalah segi 5, segi 5 yang tengah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tengahnya segi 10. Terus kalau yang bagian E nih teman-teman, yang bagian E ada si 3, terus nanti ketemu 4, tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau misal kita lihat perbedaannya apa? Nah, perbedaannya apa sih teman-teman? Waduh, ini agak membingungkan mungkin ya. Ini ada 3, 4, 7, ini 3, 4, 7, ini ada 4, 5, 9, ada 4, 4, 8, ada 5, 5, 10. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si segi tengahnya itu adalah jumlah, semuanya benar. Karena semuanya itu mengatakan dia adalah jumlah dari sisi-sisi yang ada di luar. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Antara A, B, C, D, E. Oke, kalau misal kita telaah ya, ini kan ganjil, 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 dia sisinya adalah, oke di sini ini ganjil genap, ini ganjil, ganjil genap, ganjil. Nah, yang manakah jawaban yang tepat? Oke, jadi kalau misal kita lihat di sini teman-teman ya, jawaban yang tepatnya adalah A, B, C, D, E. Oke, ini kita lebih tepatnya bisa pakai bantuan ini juga. Nah, ada yang kelewat ya. Di sini kan peletakannya dia diagonal ke kiri, ini diagonal ke kiri, dia diagonal kanan, diagonal kanan, diagonal kanan. Nah, kalau seperti ini berarti kelihatan jawabannya yang E teman-teman. Kenapa? Karena kalau diagonal ke kiri jumlahnya adalah ganjil, ini ganjil. Sedangkan ke kanan genap. Kenapa yang E? Dia diagonal ke kanan tapi kok jawabannya ganjil. Jadi pilihannya yang berbeda adalah jawaban yang E. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini bisa kita katakan sangat mudah. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang A, C, D, E ini semuanya bangun datar. Sedangkan yang B itu satu-satunya yang berbentuk bangun ruang. Dia bangun ruang apa? Dia adalah bangun ruang tabung. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman di sini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi intinya kalau di ketidaksamaan yaitu kita tidak harus mempertimbangkan semua objek, tapi kita bisa mengambil salah satu atau mungkin beberapa objek dari keseluruhan untuk menentukan apa sih yang membuat dia beda dari gambar-gambar yang lain. Nah, apa yang bisa kita pertimbangkan? Di antaranya ada perbedaan ya. Perbedaannya adalah di perbedaan warna, perbedaan bentuk, jumlah, arah, urutan jenis, tapi tidak menutup kemungkinan ada perbedaan-perbedaan yang lain, entah mungkin dari segi penempatan, arah putar jarum jam atau tidak. Oke teman-teman, itu tadi materi kita yang sudah kita bahas ya. Sudah ada materi, contoh soal, pembahasan, dan apa yang perlu kita garis bawahi ketika mengerjakan soal figural ketidaksamaan. Semoga teman-teman sudah semakin paham, dan kalau mungkin butuh latihan lagi bisa dikerjakan soal-soal latihan yang lainnya. Sekian dari saya, kita ketemu di video-video yang berikutnya. Bye-bye. Setiap langkah lebih dekat jadi rasa nyata. Dengan bimbingan terbaik, cita-cita tercapai. Menjadi ASN, masa depan lebih cerah. Tak perlu ragu, kami siap membimbing. Materi lengkap, soal-soal pasti keliling. Dari awal sampai akhir kami setia mendampingi. Bersama jadi ASN masa